Ini saya ngingetin daripada maaf ya, maaf yang didengerin, yang di subscribe itu channelnya Wahabi yang gak jelas itu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik, neraka kamu. Ya kayak dia kontraktor surga aja. Awas hati-hati. Itu kalau salah, kalau apalagi belum punya dasar keilmuan, kayak potonganmu kan rapatnya iso ngaji tuh. Kalau otakmu dicuci model kayak gitu, gampang terpengaruh kamu. Ngono lho. Makanya jangan sembarangan. Kalau bikin tabligh akbar itu ngundang penceramah, kiai, ustadz, ajengan, jangan sembarangan. Yang suka memecah belah umat, suka memporak-porandakan, gak nerima Pancasila, macam-macam pemerintah togut, jangan diundang. Gitu loh. Usahakan cari penceramah itu yang model kayak gini. Jadi artinya kayak gini, ngene sih lo rumokne. Lo kan masyarakat udah guyub rukun, udah enak hidup berdampingan dalam keberagaman di Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dipecah belah, fahamnya diobrak-abrik, ndak karu-karuan. Ya Allah, kacau jadinya. Manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Akhir-akhir ini mulai banyak manusia yang tidak merasa sebagai manusia, mulai banyak manusia yang tidak mengerti tentang manusia, dan mulai banyak manusia yang tidak memanusiakan manusia. Yang demikian sepertinya bukan manusia. Manusia yang sesungguhnya adalah manusia yang merasa sebagai manusia, manusia yang mengerti tentang manusia, dan manusia yang memanusiakan manusia. Pokok sampai subuh kata-katanya manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Manusia adalah makhluk Allah yang paling spesial dan istimewa. Ibarat perusahaan, manusia itu produk unggulan. Allah punya makhluk namanya malaikat. Dikasih akal tapi nggak dikasih nafsu. Allah punya makhluk namanya binatang. Dikasih nafsu tapi nggak dikasih akal. Nah, manusia dikasih dua-duanya, ya dikasih akal, ya dikasih nafsu, ya dikasih nafsu, ya dikasih akal. Kalau malaikat hanya punya akal, nggak punya nafsu, sehingga semua malaikat cerdas-cerdas, pinter-pinter. Gak ada malaikat yang oon, gak ada malaikat yang lolak-lolok. Karena akal malaikat digunakan untuk menampung firman, akal malaikat digunakan untuk menampung wahyu, sehingga malaikat gak pernah keliru. Malaikat Jibril gak mungkin salah alamat dalam membagi wahyu. Malaikat Mikail nggak mungkin salah wesel dalam membagi rizki. Rizkinya A salah sasaran ke B, rizkinya B salah sasaran ke C, nggak mungkin. Yang suka keliru itu panitia tabligh akbar. Harusnya sasarannya ke penceramah, keliru ke grup sholawat. Nah, ini disampaikan di awal biar tidak terjadi kekeliruan. Malaikat Israel tidak mungkin salah mencabut nyawa. Pokok sesuai dengan instruksi. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Begitu seterusnya. Sehingga karena malaikat nggak punya nafsu, para jamaah, malaikat nggak pernah berbuat maksiat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Terhadap perintah Allah kepada mereka, malaikat
hanya tunduk, tunduk dan tunduk, patuh, patuh dan patuh, taat, taat dan taat. Malaikat nggak pernah berbuat dosa. Saudara pernah ketemu malaikat Mikael karaoke atau malaikat Israel main biliar? Nggak ada. Oh, itu ada makhluknya juga tuh di situ. Tapi karena malaikat nggak ada nafsu, sebagus apapun amal malaikat, sebaik apapun amal malaikat, nggak dapat pahala karena nggak ada tantangannya. Malaikat itu nggak ada nafsu, ngelihat makanan selezat apapun nggak ngiler, ngelihat cewek secantik apapun, semok, montok, belenok, mentek, nggak ser-ser. Kalau ngelihat cewek montok ser-ser, itu malaikat sarungan. Wajar kalau malaikat baik, wajar kalau malaikat nggak pernah keliru, nggak pernah salah, nggak pernah berbuat dosa, karena memang nggak dikasih nafsu. Nah, kita manusia dikasih nafsu sama Allah. Kalau mampu mengendalikan, kalau mampu menundukkan, maka kita manusia lebih hebat daripada malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Binatang punyanya hanya nafsu, nggak ada akal, sehingga di dunia binatang itu nggak ada perkembangan, nggak ada kemajuan. Dari dulu sampai sekarang dan sampai kapanpun kehidupan binatang yang monoton, ya seperti itu dan seperti itu, nggak akan pernah ada kemajuan. Maka nggak ada ceritanya binatang bikin baju. Bayangkan wedhus nganggo BH, nggak bisa dia, karena nggak ada akalnya. Binatang nggak bisa membaca, tapi ini ada hikmahnya. Andaikan binatang bisa membaca, kasihan. Coba misalnya ada kambing bisa membaca, dia lagi jalan ngelihat di warung ada tulisan, dibaca sama dia, jual sate kambing muda, nangis dia. Aku sing arep dietet-etet. Nggak ada kemajuan, sehingga binatang itu nggak bisa tiktokan. Tahu kalau masyarakat sini ada yang pernah tiktokan sama garangan? Dia hanya punya nafsu, sehingga di dunia binatang nggak ada aturan, nggak ada perda, nggak ada hukum. Senakal apapun binatang nggak dosa, emang nggak punya akal. Halo, kok kayak nggak diperhatiin ya? Dilanjut. Kambing jantan ngelihat kambing betina, terus kambing betina itu pantatnya digerak-gerakin, buntutnya dut, lari, celingkrik, kupluk, ya biasa. Nggak akan terjerat kasus hukum. Sorry, ada kambing di depan banyak orang, dia kencing, habis kencing nggak cebok, biasa. Emang kambing, tapi sekarang banyak manusia yang kayak kambing. Allah karim. Jadi kencing itu gak cewok, cewoknya pakai obat, maksudnya obat tabit. Nah itu kan yang dimaksud, bukan manusia kan yang kayak gitu. Allah. Malah sekarang ada ilmu baru namanya ilmu tutul. Jadi habis kencing gak cewok, ditutul-tutul ke tagak listrik. Maka banyak tagak listrik yang teyengen itu ya, karena ditutuli sama mereka itu yang ngumpul di situ itu. Kita manusia dikasih akal, dikasih nafsu. Kalau akal manusia bisa mengendalikan nafsunya, akal manusia bisa memodifikasi nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Tapi kalau nafsu yang menguasai akalnya, manusia lebih bejat daripada binatang. Allahumma sholli ala Muhammad. Oleh karenanya, supaya manusia menjadi baik dan benar, Allah memberi teladan.
Teladan itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah, karena Nabi dijadikan sebagai uswah, teladan, maka Allah mengutus Nabi itu dari jenis al-bashar, manusia. Sehingga Nabi Muhammad itu manusia yang tamamul basyariyah, sempurna cita rasa kemanusiaannya. Nabi Muhammad itu manusia karena memang ditugasi untuk menjadi teladan bagi manusia. Sebagai manusia, Nabi Muhammad ya makan, ya minum, ya lapar, ya tidur, ya sehat, ya pernah sakit. Nabi Muhammad juga nikah, punya istri, punya anak, ya kerja. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit yang ngutang. Maka warga sini kalau banyak utangnya jangan khawatir nggak diakui jadi umatnya Nabi Muhammad. Tetap diakui umatnya Nabi Muhammad, tapi suka ngutang. Halo. Dan puncak kemanusiaan Nabi Muhammad tergambar dalam ayat wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan, artinya bukan Tuhan dan tidak boleh dipertuhankan. Afa imma ta'au qutilan qalabtum ala a'qabikum. Apakah jika seandainya Nabi Muhammad meninggal dunia atau terbunuh, maka kalian akan kembali berpaling menjadi kafir? Ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad juga wafat. Makanya sampean jangan ngomong Nabi kok mati. Ya semua Nabi mati. Semua Nabi, 124.000 Nabi mati. Kecuali ada riwayat 4 Nabi yang masih hidup sampai sekarang ila yaumil qiyamah. 1, Nabi Ilyas dikasih tugas Allah untuk menjaga keamanan darat. Jadi Nabi Ilyas itu kepala staf angkatan darat. 2, Nabi Khidir itu dikasih tugas menjaga keamanan laut, kepala staf angkatan laut. 3, Nabi Isa alaihi salam diangkat ke langit, itu kepala staf angkatan udara. 4, Nabi Idris alaihi salam pengen mencicipi kematian, didatangi malaikat Israel, dicabut nyawanya, tahu rasanya mati, kemudian minta jalan-jalan ke neraka. Begitu diperlihatkan neraka, semaput. Apa semaput itu ya? Ayah, kayak lambemu itu, pingsan. Begitu sadar minta healing ke surga. Begitu tahu nikmat dan indahnya surga, gak mau pulang. Sekarang udah di sana orang itu. Nabi Idris nganggur, enggak, sama Allah dikasih tugas menjahit pakaian calon penghuni surga. Jahit terus. Wek wis dadi. Punyaku udah jadi, punyamu belum ada bahannya. Selain 4 nabi ini semuanya wafat. Au qutila atau terbunuh. Nabi Zakaria matinya digergaji, Nabi Yahya digantung. Coba, artinya nggak ada jaminan kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Sehingga Nabi Muhammad ketika perang ngatur strategi, ngatur taktik, ngatur siasat. Beliau pakai baju besi, nggak ada jaminan kebal senjata. Lagi dakwah di Taif, dilempar batu sama orang-orang kafir, berdarah-darah, bendol, giginya Rasulullah pecah. Makanya kalau ada warga Cikarang Utara kena lempar batu segenggam tangan gini, terus bendol batuknya, berdarah-darah, jelas itu umatnya Nabi Muhammad. Lah sekarang kalau ada orang Cikarang Utara sini kena lempar batu, tayang, batunya yang pecah berkeping-keping, lah itu umatnya Limbat.
Nabi Muhammad manusia, kita manusia. Jadi kita dikasih contoh berupa manusia. Enak nyontohnya. Misalnya Nabi itu dari jenis malaikat, kita nggak bisa nyontoh. Malaikat kan bila abin wa la akla la syurba wa la nauma lahum, nggak makan, nggak minum, nggak bapak, nggak ibu. Itu karo malaikat, nggak ada bapak, nggak ada ibu, nggak makan, nggak minum. Gimana nyontohnya? Gitu loh. Jadi misalnya ini ceramah yang diundang malaikat, panitia nggak usah sibuk konsumsi, nggak usah ngasih makan, nggak usah ngasih duit. Malaikat nggak butuh itu semua. Tapi Anwar Zahid kan bukan malaikat. Guyumu gak enak di rumah non. Halo. Ya kayak sholat jamaah, imamnya manusia, makmumnya manusia, nyambung, enak. Coba misalnya warga perumahan sini sholat jamaah Isya, imamnya malaikat Jibril. Rokaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rokaat kedua habis Fatihah khatam Quran 5 kali. Lo kan malaikat nggak ada capek. Pernah ngeliat malaikat pijet? Nggak ada. Tabligh akbar kayak gini, jamaahnya manusia, yang ceramah manusia, nyambung. Bayangkan kalau yang ceramah malaikat Israel bubar. Dan manusia itu makhluk sosial, artinya saling membutuhkan, nggak bisa hidup tanpa bantuan pihak lain. Sehingga kita nggak boleh merasa diri paling baik, nggak boleh merasa diri paling penting. Semuanya penting sesuai dengan porsi masing-masing. Jamaah yang hadir di sini semua penting. Yang ada di atas panggung ini penting. Yang di panggung agak bawah penting. Yang di panggung sebelah sana penting. Yang delosor itu penting semua. Ada kiai diundang ngaji, ceramah merasa paling penting, jamaahnya bubar, teriak-teriak sendiri, gendeng. Maka siapa yang menyelamatkan kiai dari kegendengan adalah jamaah. Karena ada jamaah, saya waras. Gak boleh ngerasa paling penting. Guru gak boleh ngerasa lebih penting dari murid. Maka guru gak boleh goblok-goblokin murid. Ada murid diajar susah, gurunya marah-marah, murid goblok, kata si murid, Pak, kalau saya nggak goblok, Bapak nggak jadi guru. Bapak jadi guru, dapat gaji, itu barokahnya saya yang goblok ini, Pak. Semuanya penting kok. Demikian pula hubungan suami istri. Suami penting, istri penting. Suami jangan merasa lebih penting, kepala keluarga yang cari duit, yang cari nafkah, yang bertanggung jawab, merasa paling penting. Sepenting-pentingnya suami gak direken sama istri, kaku saudara. Kalau udah kaku mesti bingung. Alatnya mereka yang bawa. Nah, kalau alatnya disembunyiin gak bingung kamu. Ibu juga sama. Sepenting-pentingnya istri jangan merasa paling penting. Aku yang masak, aku yang ngatur rumah, aku yang didik anak, macam-macam. Lah kalau nggak diperhatiin sama suami, oh ngapa-ngop sampean. Sama-sama penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, jamaah sekalian rahimakumullah. Nabi Muhammad itu manusia yang sempurna sifat kemanusiaannya, sehingga mudah dicontoh. Maaf ya, beda dengan Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa itu sifat basyariahnya nggak begitu nampak. Nabi Isa itu cita rasa sebagai manusianya nggak begitu kelihatan, sehingga susah dicontohnya. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit kerja, kalau lapar kerja cari makan. Nabi Isa, siapa yang tahu Nabi Isa pernah kerja apa? Nabi Isa nggak kerja. Nabi Isa itu kalau pengen apa-apa langsung minta ke Allah. Nabi Isa kalau pengen makanan, meja ditutup, asem-asem gelodak keluar asem-asem. Lah nyontohnya gimana? Rawon gelodak di meja keluar rawon, itu Nabi Isa. Pengen makanan dari langit, Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama, turun makanan dari langit. Gimana nyontohnya? Susah. Nabi Isa nggak bisa dicontoh. Lahir aja tanpa bapak, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah sekalian, Anda ini bukan orang Arab. Maaf,
Mambu Arab enggak, Arab mambu ya enggak. Tapi mendengar orang berdoa pakai bahasa Arab enggak aneh, enggak asing, enggak heran, tetap amin kok. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amin. Padahal enggak ngerti artinya. Nah itu orangnya ketawa itu. Mendengar azan dikumandangkan bahasa Arab enggak aneh. Di telinga nggak aneh, justru kalau azan pakai bahasa Jawa lucu. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Ya mungkin speaker masjidmu dilempari batu orang. Ada ayat-ayat Al-Quran dikumandangkan, ada ayat-ayat Al-Quran dilantunkan, nggak aneh, padahal itu bahasa Arab. Halo, orang doa pakai bahasa Arab, kita nggak ngerasa aneh. Cuman kalau doanya kelamaan, yuk dirasani. Kadang dibengok, kul huwaile. Allah ya kirim. Nah, sama sekalian, kita harus bangga ditakdir Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Umat yang terbaik dibanding umat-umat yang lain. Kita dapat keistimewaan, kita dapat banyak hadiah dari Allah. Sesungguhnya yang juara itu Nabi Muhammad, yang terima hadiahnya kita umatnya. Loh, enak nggak jadi umat Muhammad? Juaranya Nabi Muhammad, tapi hadiahnya kita yang terima. Di antara hadiah umat Muhammad itu, keistimewaan umat Muhammad dibanding umat-umat yang lain, satu, postur tubuhnya kecil-kecil, jadi gak ngentekne panganan. Nah misalnya ini posturnya kayak Nabi Adam, sebulan bisa 50 ton beras. Terus usianya gak panjang-panjang. Di dunia rata-rata antara 60 sampai 70 tahun. Kalau umat dulu kan ratusan tahun, bahkan ada yang 1000 tahun lebih. Nabi Nuh 2000 tahun. Coba. Kalau umat Muhammad pendek-pendek, kenapa? Gini ya, warga Cikarang Utara ini misalnya kok dikasih umur panjang, Allah nggak tega. Kenapa? Kakean dosa. Makanya dibikin pendek-pendek saja. Di dunia paling akhir, nunggu di alam barzah nggak lama-lama, langsung proses kiamat. Nanti di akhirat masuk surganya didulukan. Alhamdulillah. Emang Nabi kita tuh Nabi yang paling keren. Urusan mukjizat misalnya, semua Nabi Rasul punya mukjizat. Mukjizat yang dimiliki oleh semua Nabi dan Rasul dimiliki pula oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan levelnya jauh di atas mukjizat Nabi dan Rasul-Rasul yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Ini saya sampaikan di mana-mana. Contoh Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, semuanya punya mukjizat. Halo, Nabi Musa punya tongkat, kalau dipukulkan ke batu, cetet, bisa memancar air. Nabi Muhammad jauh di atas itu, nggak usah pakai tongkat, jari jemari Nabi Muhammad bisa memancarkan air. Dan ini air yang paling utama di jagat raya. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba. Air yang paling utama itu peringkat satu, air yang memancar dari jari jemari Rasulullah, air yang memancar dari sela-sela jemari Rasulullah. Peringkat kedua, air telaga Kautsar. Peringkat ketiga, air sumur Zam-Zam. Peringkat keempat, air sungai Nil. Peringkat kelima, air sungai Furat. Nah, peringkat ke-700.600.984, air sungai Citarum. Bawahnya air sungai. Halo, halo. Tongkat Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Saudara, Laut Merah itu nggak kayak laut di Indonesia, lebih tepatnya selat. Itu tongkat Nabi Musa dipukulkan, jedek, lautan terbelah.
Nabi Muhammad bisa jauh di atas itu, nggak usah pakai tongkat, pakai jari telunjuk, rembulan dibelah sama Nabi Muhammad. Ayo, hebat mana? Woi, Nabi Muhammad di bumi, rembulan itu berapa juta kilometer, pakai jari telunjuk, seret, langsung the cigar. Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh naik kendaraan berupa angin, wus sampai lokasi. Kendaraan Nabi Muhammad jauh lebih cepat, buruk. Bumi, langit, tingkat ketujuh, Sidratul Muntaha, Mustawa, Qaba Qausain, Rafraful Akhdar. Seret. Ayo apalagi? Apalagi? Nabi Musa bisa omong-omongan sama Allah, wa kallamallahu Musa taklima, sehingga Nabi Musa dijuluki kalimullah, bisa omong-omongan sama Allah. Nabi Muhammad bisa nggak cuma omong-omongan, tawar menawar, nyang-nyangan bro. Lah itu peristiwa Isra Mi'raj itu kan tawar menawar. Sholat diwajibkan sholat 50 kali sehari semalam, ditawar sama Nabi Muhammad, kena limo. Ayo, Kanjeng Nabi itu tukang ngenyang paling canggih. Ibarat beli barang tawarnya 50 apa leh nawane lho, bahasa Indonesianya apa kok? Hah? Apa? Lah yang menawarkannya 50 juta, ditawar kena 5 juta. Keren, Nabi Muhammad tukang lobby paling canggih, negosiator ulung. Makanya kalau ada ibu-ibu warga perumahan Cikarang Utara sini di pasar kok pinter ngenyang, dermimel, pasti dapat barokahnya Isra Mi'raj. Lagi Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Jadi ada orang buta itu diusap sama Nabi Isa, seret, pelorok. Nabi Muhammad bisa. Sahabat Qatadah dalam satu pertempuran, dalam satu peperangan, terluka parah, kedua bola mata beliau menjulur keluar, sampai udel. Dipegang sama Nabi Muhammad, dikembalikan, set, plek, diusap, seret, pelorok. Hebat mana? Ayo, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, Nabi Muhammad bisa. Baca di kitab Nuzhatul Majalis wa Muntakhabun Nafais. Alah nek potonganmu ya ora kira maca kitab-kitab ngono. Potonganmu itu dudono kitab barang. Zaman jahiliyah, izin Kiai, izin Habib, izin. Biar kasihan yang sebelah sini tuh dari tadi. Halo sayang. Aku tahu yang kau mau. Dari tadi kamu tuh gini-gini terus. Kan kamu pengen ngelihat aku. Ada seorang sahabat waktu masih kafir di zaman jahiliyah, itu pernah mengubur hidup-hidup anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Begitu dia masuk Islam, setiap teringat peristiwa itu, dia nangis. Yang merasa hidupnya nggak tenang, merasa bersalah, merasa berdosa. Akhirnya menghadap ke Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, meskipun saya sudah Islam, tapi hidup saya nggak tenang. Memang kenapa? Setiap saya teringat dulu waktu masih kafir, saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya. Memang tradisi masyarakat jahiliyah kan gitu. Kalau punya anak lahir perempuan, ya dussuhu fiturah, langsung dikubur hidup-hidup. Perempuan dianggap aib, punya anak perempuan itu malu. Memang perempuan zaman jahiliyah itu nggak ada harganya sama sekali. Biasa dijual di pasar-pasar. Cewek-cewek sewu telu, perawan-perawan selawe geblak dewe. Itu biasa ya. Saya baca kitab Adabul Islam fi Nidhamil Usrah karya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Itu zaman jahiliyah perempuan harganya lebih murah daripada segenggam pasir. Islam datang mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya sampai surga jadi ditempatkan di bawah telapak kaki perempuan. Betul Bu? Ini dewangi kok lemes Bu.
Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Telapak kaki ini bapak-bapak kapal tok. Baik buruknya daerah yang menentukan bukan laki-laki tapi perempuan. Bahkan baik rusaknya negara itu perempuan yang menentukan. An-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Maka derajat perempuan 3 kali lipat dibanding laki-laki. Ini Islam. Coba, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Ummuka, ibumu. Berapa, Bu? Yang kenceng, Bu, biar laki-laki tahu kalau derajatnya di bawah perempuan berapa. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa? Ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya, nah, artinya, lah iya, artinya, itu tahu matematika apa enggak sih kok protes? Derajat wanita itu 3 kali lipat dibanding laki-laki, gitu loh Pak. Emang dalam banyak hal laki-laki kalah sama perempuan, walaupun kelihatannya kayak gitu, tapi kuatnya luar biasa. Saking kuatnya, salah satu alam ciptaan Allah, kan Allah ciptakan alam itu banyak banget, ada alam azali, ada alam ruh, ada alam dunia. Itu salah satu alam ciptaan Allah digembol perempuan, namanya alam rahim. Kuat 9 bulan lebih. Ayo bapak-bapak coba gembol alam kubur. Keren. Udah. Ini iya. Lanjut ya lanjut, tapi tolong mikir, kalau nggak nyumbang jangan cerewet. Ini sahabat minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya selalu ingat peristiwa itu, saya nggak tenang, nggak nyaman hidup saya Rasulullah. Tolong ya Rasulullah, hidupkan anak perempuanku, akan aku rawat sebaik-baiknya untuk menebus kesalahan dan dosa-dosaku. Kemudian Nabi berkata, kamu ingat anakmu itu kamu kubur di mana? Bawa aku ke kuburan anakmu. Baik ya Rasulullah. Jalan keduanya ke kubur anak perempuannya itu. Dari atas kuburan dipanggil sama Rasulullah, ya fulana. Ini kalau orang Jawa, nduk, no. Kalau orang Sunda gimana manggilnya? Neng, neng. Labbaik ya Rasulullah. Dalem. Jawab. Sampean mesti mencolot. Aturidina an aruttaki ila abawaik. Kamu mau enggak, Neng? Tak kembalikan hidup biiznillah. Tak kasih ke orang tua kamu. Ini orang tua kamu nyesel, orang tua kamu ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, kamu tak hidupkan lagi. Jawab ini si anak, wallah la ya Rasulullah, demi Allah enggak ya Rasulullah, saya enggak mau. La hajata li fi abawayya, aku udah enggak hajat lagi, enggak butuh lagi sama orang tua, enggak butuh lagi sama bapakku. Kalau bapak ngerasa menyesal, bersalah dan berdosa, bapak aja suruh nyusul ke sini. Coba. Jadi halo, laqad wajadtu ma 'indallahi khairan minhu. Sungguh aku telah mendapatkan keindahan, kenikmatan di sisi Allah jauh lebih baik daripada apa yang aku dapat dari kedua orang tuaku. Gitu jamaah sekalian. Jadi kakek nenek, bapak ibu yang udah di alam barzah, yang udah nikmat di sana, misalnya ditawari kembali lagi ke dunia, yakin demi Allah nggak akan mau. Apalagi ngelihat cucunya yang model kayak gitu-gitu. Nek. Udah enak kok di sana. Jadi Rasulullah itu mampu berdialog dalam forum ketuhanan, Isra Mi'raj. Rasulullah mampu berdialog dalam forum alam barzakh. Sehingga Nabi menganjurkan, idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Ketika kalian jalan melewati kuburan, sampaikan salam kepada mereka. Lewat kuburan diperintahkan untuk mengucap salam, Bapak Ibu, yang artinya mendoakan. Para sahabat bertanya, hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Nah, hum yasma'un
wahum yujibun. Ya, mereka semua mendengar, mereka semua menjawab. Walakinnakum la tasma'un, tapi kalian enggak dengar. Andaikan kalian dengar jawaban mereka, tuh kan, Bu, Ibu, Bapak, kalau lewat kuburan sampaikan salam. Mereka semua menjawab. Jadi kalau ada orang lewat kuburan terus orangnya mengucapkan salam, penduduk kubur itu semuanya menjawab. Seneng banget. Kemudian berkata, marhaba, 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 salaman, wahtiraman. Selamat datang, selamat jalan. Semoga diberikan keselamatan dan kemuliaan. Kita balas didoakan. Tapi kalau lewat kuburan nggak ucap salam, mereka marah dan mereka berkata, wai hakum, wai hakum, wai hakum, celaka, 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 asem wong Cikarang ini. Lewat kuburan nggak ucap salam, fantadiru sa'atakum, titenono nek nyusul mrene, tunggu kalau udah nyusul ke sini, gitu. Bu, salam ya. Tapi sampean nggak denger, mereka jawab. Misalnya denger, ngeri. Coba misalnya ibu lewat kuburan terus assalamualaikum ya ahlal kubur, mereka bangun semua terus waalaikumsalam, monggo Bu pinara mampir. Saya juga saya upayakan kalau lewat makbaroh, lewat kuburan selalu saya usahakan salam ya, hampir tiap hari saya melewati kuburan. Tugas saya itu wiritan, wirawiri turut ratan. Sehari kadang 3-4 kali lewat kuburan. Saya selalu usaha assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi tetap tak singkat. Karena kalau tak lengkapi mereka belum jawab. Assalamualaikum daraqaumin mukminin. Terus jenazahnya ngetutne aku, ayo. Mau jawab. Pernah saya itu entah perjalanan dari mana tuh lupa. Begitu aku tidur di mobil. Grodak, bangun, ngelihat dari kaca jendela kok ada patok kuburan. Salam langsung. Karo riyip. Assalamualaikum. Kata sopir saya, "Bah, maaf, itu tadi kuburan Cina, Bang." Lah kok kuburan Cina? Aku ya bilang ya udah wis kadung. Mosok enggak jadi. Sopir nanya, jawab apa enggak bah itu mayatnya? Jawab, hanya waalaikumsalam. Kita harus mencontoh Nabi, sementara kita nggak pernah berjumpa dengan Nabi. Gimana cara mencontohnya? Allahumma sholli ala Muhammad. Iya, gini, coba ya. Kalau Nabi pernah bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan sholat. Ini kalau dipahami secara letterlet, nggak ada yang bisa sholat kecuali orang-orang yang pernah melihat sholatnya Rasulullah. Kita nggak bisa sholat dong, kita nggak pernah melihat sholatnya Rasulullah. Tapi nyatanya warga perumahan sini sholat semua kan? Lo gak jawab, nggak tahu sholat. Jawab bro. Coba saya tanya, warga perumahan sini kalau sholat subuh sampai sekarang masih 2 rakaat. Oh iya. Terus duhur kabarnya gimana? Masih 4 rakaat. Oh barangkali harga naik terus rakaatnya dikurangi itu. Terus sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat. Itu mencontoh siapa? Mencontoh Nabi. Kapan ketemu Nabi? Mencontoh Quran. Di surat apa? Ayat berapa yang membicarakan kalau sholat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat? Gak ada. Tapi sholatnya kok gitu? Seluruh dunia umat Islam subuhnya 2 rakaat, duhurnya 4 rakaat, maghribnya 3 rakaat. Mencontoh siapa? Mencontoh Nabi. Tapi ada yang mengantarkan ilmunya Nabi ke sini. Siapa? Para ulama, para kiai. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka dikatakan al ulama warasatul, ya Allah enggak nyaut kok. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris para nabi. Berarti nabi bisa diwarisi. Ya. Apanya yang diwarisi? Yang jelas bukan harta, bukan kekayaan. Nahnu ma'asyiral anbiya la nuratsu ma taraknahu shadaqah. Itu kok manggut-manggut tahu artinya? Kami para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan.
Apa yang diwarisi? Peranan-peranannya. Dalam hal apa? Setidaknya ada 3. Pertama, aqwalahu. Kedua, af'alahu. Ketiga, akhlaqahu. Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut sampai jam berapa? Sampai jam 2? Bener, sampai jam 2. Nantang. Oke, sekalian melekan Piala Dunia. Sampean di sini sampai jam 2, aku pulang duluan. Gini ya, yang mewarisi aqwalahu, mewarisi ilmu-ilmunya Nabi, biasa disebut al-alim. Sama-sama, kurang semangat sekali lagi. Nah ini. Kemudian yang mewarisi af'alahu, perilaku-perilaku Nabi, ibadahnya biasa disebut al-abid. Sama-sama. Nah itu. Kemudian yang mewarisi akhlaqahu allati hiya batinu, biasa disebut al-arif. Sama-sama. Maka ulama itu kriterianya ya 3 tadi. Ada alim, ada abid, ada arif. Pertama, alim. Ini memang pinter, ahli di bidang ilmu, berbagai macam fan dan disiplin keilmuan dikuasai. Nahwu, sharh, qawaid, usul fikih, mustalah hadis, mantek, balaghah, wis mateng kabeh. Mateng semua, bener-bener pinter, bener-bener alim. Ditanya masalah apa tahu, ditanya hukumnya apa tahu. Ini alim. Yang kedua, abid. Ini ahli ibadah, gak begitu alim tapi ibadahnya top. Nek sujud sampai baduke benjut, mbah min athari sujud, mbah min athari karpet. Sholatnya top, ahli zikir, kemana-mana bawa tasbih, diputer terus ngelewer, ibadahnya luar biasa. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, 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 stok, 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 astagfirullah, astagfirullah, stok, 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 wiridan terus, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi nggak begitu alim. Kadang-kadang baca kitab itu masih salah semua. Apalagi kitabnya udah lama, blobor tulisannya. Pakai kacamata tebel banget, mecicil. Ngajar santri-santrinya. Al-jamalu utawi untu. Onto dibaca untu. Kata santrinya, onto ya. Ya, onto yang punya untu. Kalau nggak punya untu namanya nakoh. Padahal ngarang kamusnya nggak ada. Wal jarodulan lawang, walang Mbah Yai. Lah iya, walang yang masuk dari lawang. Wal hayatulan alu, ulo Mbah Yai. Lah iya, ulo sing gedene sak alu. Dia nggak begitu alim tapi abid, ahli ibadah. Nah, ada yang arif, nggak begitu alim, nggak begitu ahli ibadah, tapi punya ketajaman mata batin. Orang bilang makrifat. Ini nggak begitu alim biasanya. Suruh Baksul Masail nggak bisa. Dia datang ke acara Baksul Masail nggak bisa merumuskan masalah, nggak bisa menjawab masalah, malah dia jadi masalah. Tapi punya ketajaman mata batin. Halo, dilanjut. Contoh ya, arif ma'rifat Syekhona Khalil Bangkalan. Kenal? Allah ya karim. Farel Prayoga, kenal? Orang Islam nggak kenal Syekhona Khalil Bangkalan. Nasab keilmuan kita, umat Islam Indonesia itu rata-rata jalurnya ya dari Syekhona Khalil Bangkalan, dari Syekh Nawawi Banten. Kita harus kenal dong Syekhona Khalil Bangkalan. Gurunya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Syekhona Khalil Bangkalan itu udah ma'rifat mulai kecil. Ketika mondok di salah satu pesantren di wilayah Kabupaten Tuban, usianya kurang lebih usia SMP MTS. Sholat maghrib berjamaah, yang jadi imam kiainya.
Syekhona Khalil kecil jadi makmum. Begitu imamnya, kiainya takbiratul ihram, Allahu akbar, ketawa terbahak-bahak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lucu. Kiainya itu ngimami enggak tenang. Ini santri kurang ajar. Ngimami digoyu. Dicepetkan ngimaminya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Enggak zikir, enggak wirid, langsung marah-marah. Siapa tadi? Yang ketawa cengengesan tadi? Saya Kiai. Saya siapa? Khalil. Rumahmu mana? Madura, Mbah Yai. Kenapa tadi ketawa waktu sholat? Maaf Mbah Yai, ini rahasia. Saya nggak berani cerita di sini. Nanti kalau tahu netizen bisa viral di TikTok Mbah Yai. Terus, ya kita bicara berdua. Udah ayo, diajak ke dalam, diajak ke rumah. Begitu duduk kamu, duduk. Ditanya, kamu anaknya siapa? Abdul Latif Mbah Yai. Kenapa tadi kamu ketawa? Maaf Mbah Yai ya, maaf. Tadi waktu Mbah Yai ngimami jadi imam, itu di atas kopiah Mbah Yai itu saya ngelihat ada berkat. Begitu Mbah Yai ruko, berkatnya itu bergerak-gerak, ungkil. Lucu, saya nggak bisa nahan ketawa. Kiainya sadar bahwa si Khalil ini bukan orang sembarang dan bukan sembarang orang. Akhirnya kiainya ngaku, gini ya Lel ya, Mbah minta maaf. Loh, tadi marah-marah sekarang minta maaf. Memang habis maghrib ini Mbah dapat undangan tahlil. Lembah tadi mikir, kalau aku datang aja dapat berkat 1, tapi kalau datang plus mimpin tahlil berkatnya 2. Sholat keinget berkat kelihatan di atas kepala. Ini kalau orang makrifat. Lah misalnya sholatmu itu neng dhuwur ndasmu ketok apa wae? Coba. Halo. Paham? Ada lagi ya satu kisah orang makrifat. Biar sampean nggak gampang merendahkan orang. Kiai As'ad Syamsul Arifin Situbondo, itu juga santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Di mana Kiai As'ad ini yang diserai tongkat sama Syekhona Khalil, disuruh nganter ke Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan wiridan Ya Jabbaru Ya Qahar, yang itu menjadi simbol berdirinya Nahdlatul Ulama. Kiai As'ad punya abah namanya Kiai Syamsul Arifin, itu terkenal alim allamah, pesantrennya besar, santrinya ribuan. Nah, di daerahnya Kiai Syamsul Arifin itu ada kiai sepuh yang kalah alim. Mohon maaf tanpa niat membanding-bandingkan, kalau kealimannya kalah sama Mbah Yai Syamsul Arifin, tapi beliau arif, beliau ma'rifat. Biasa ditanya orang mau bangun rumah, nanya ke beliau, Kiai saya mau bangun rumah ini bagusnya dimulai hari apa? Saya mau menantu, saya mau menghitankan anak, nanya ke beliau, arif beliau. Nah, satu ketika Mbah Yai Syamsul Arifin itu ngerenovasi masjid. Atapnya masjid itu dipugar, diganti. Santri-santri kerja bakti merenovasi atap masjid. Ada yang masang kayu macam-macam, ada yang naikin genteng macam-macam. Kiai sepuh tadi lewat, ngelihat santri-santri yang kerja, di mana Mbah Yai Syamsul Arifin itu nungguin santri-santrinya yang kerja, ada di situ juga. Kiai sepuhnya langsung ngomong, loh, iki piye iki? Kemis paing kok dandan-dandan. Dino apes iki? Iki dino apes. Gak ngerti toh, sing gak Jawa. Salahe gak Jawa. Tak transit ya. Ini gimana ini? Hari Kamis paing kok bangun-bangun bangunan. Ini hari naas. Ini hari naas. Ini hari naas, sampai 3 kali. Subhanallah. Mbah Yai Syamsul Arifin menghormati Kiai sepuh tadi, langsung santri-santri yang kerja di komando. Santri-santri turun semua, nggak boleh kerja. Hari naas, turun semua. Santri di komando Kiai turun semua, berhenti kerja. Kata Kiai sepuh, yang ini bener, dino apes dandan. Ya gini bener, hari naas gak boleh kerja.
Terus lanjut meneruskan perjalanan Kiai Sepuh. Kira-kira 300 meter sampai perempatan. Itu Mbah Yai Syamsul Arifin ngomando santrinya lagi. Santri-santri, naik lagi, kerja lagi, dilanjutkan terus kerja. Lah santrinya kan nanya, loh Mbah Yai katanya ini hari naas, aman nggak apa-apa, naasnya udah sampai perempatan sana. Artinya betapa antar kiai saling menghormati, saling menghargai meskipun beda pendapat. Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Kalau orang nggak suka membid'ah-bid'ahkan, suka mengkafir-kafirkan, kalau nggak sama dengan pendapatnya dia salah semua, itu menandakan bahwa wawasannya masih sempit, ilmunya masih dangkal. Halo? Kok koyo gak paham ya tak omongnya? Oke, dilanjut. Iya, aku berdiri dikira nggak capek. Ya disediakan kursi, tapi di bawah banyak kiai ajengan, ada Habib, masa aku harus metingkring di sini? Ya tak kuat-kuat nih. Lagian aku tahu ini banyak ibu-ibu dan ibu-ibu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Ngono kok tepuk tangan. Ulama-ulama Indonesia kalau dari segi alim, abid, arif rata-rata kalah sama ulama-ulama di sana. Maaf ya, tanpa bermaksud membanding-bandingkan. Kalau bapak dan ibu belajar kitab itu rata-rata karya ulama-ulama sana. Kita juga punya ulama hebat. Kita juga punya ulama hebat yang ngarang kitab, punya karya kitab banyak kayak Syekh Nawawi, Al-Bantani, Al-Jawi. Itu ada kitabnya yang fenomenal, Tafsir Munir. Terus Sulamut Taufik, beliau yang ngarang. Ada Syekh Ihsan Jampes Kediri ngarang kitab Sirajut Thalibin, syarah dari Minhajul Abidin karya Imam Ghazali. Ada lagi Syekh Mahfud Termas Pacitan ngarang kitab Mauhibatul Fadl, tapi sangat sedikit, rata-rata masih kalah dengan ulama-ulama yang luar sana. Halo, kalau belajar nahwu apa ya, mulai dari Matan Al-Ajrumiyah itu karya siapa? Karya Syekh Ahmad Zaini Dahlan, Syekh Maghribi, orang Maroko. Naik ke Imriti itu karya Syarafuddin Yahya Al-Imriti, bukan orang Cikarang. Naik Alfiyah itu karyanya Syekh Muhammad Jamaluddin bin Abdullah bin Malik Al-Jayani Al-Andalusi, orang Spanyol. Kalau orang sini ngarang kitab paling namanya Bidayatul Pecel, Nihayatul Gudeg. Kalau baca hadis Rawahul Bukhari, Imam Bukhari, itu bukan Imam Bukhari tetanggamu, bakul bakso. Ini Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Bukhari, orang Rusia, Turkistan. Gak paham ya, dijak ngene-ngene iki ya wis. Padahal harusnya ya, umat Islam di dunia ini paling besar, paling banyak jumlahnya Indonesia. Kita yang paling berhak memajukan Islam. Kalau Al-Quran menyebut kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat terbaik, itu harusnya Indonesia, karena mayoritas Islam. Islam paling besar, Islam paling banyak, harusnya jadi umat terbaik. Tapi kita terbaik dari segi apa? Sepak bola ya gak masuk Piala Dunia, bulu tangkis tok ini. Woi, kok kuntum khaira ummatin? Coba dari segi teknologi, apa-apa Jepang, Yamaha Jepang, Toyota Jepang, Honda Jepang, Suzuki Jepang, Kawasaki Jepang, Mitsubishi Jepang, soto Lamongan, wingko Babat, pecel Madiun, jenang Kudus, gudeg Jogja. Jadi kuntum ummatan badokan lillahi ta'ala. Apa? Konsolidasi budaya. Kita mayoritas Islam, harusnya cagar budaya yang kita banggakan yang milik orang Islam dong. Wisata-wisata religi milik orang Islam dong. Harusnya, tapi rame kan enggak?
Cagar budaya yang rame malah milik umat lain. Malu kita. Saya pernah ke Hong Kong dan lumayan sering. Jadi sebelum pandemi itu 2 bulan sekali saya ke Hong Kong. Siapa takon ngapain ke Hong Kong? Ngarit, pelecehan, gini-gini udah sering keluar negeri. Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, Brunei, Jepang, Korea. Lah kamu ngutek ae uripmu. Pamer yo bene kok. Itu saya pernah ditanya sama orang sana. Where are you from, Mister? Loh, gak ngerti toh. Saudara dari mana? Saya jawab, I am from Indonesia. Saya dari Indonesia. Begitu dengar Indonesia, dia tuh langsung ngomong gini, Indonesia, Borobudur is good. Coba, yang disanjung itu Borobudur bagus. Kemudian dia cerita, Borobudur itu dinasti Sailendra, gini. Dia itu paham manakibnya Candi Borobudur. Saya heran, orang Hong Kong kok paham manakibnya Candi Borobudur. Borobudur itu pembangunannya tahun berapa, semennya habis berapa, bayar tukangnya habis berapa, itu dia paham betul. Saya gengsi sebagai seorang muslim, kenapa harus Borobudur yang ditonjolkan? Saya pengen menonjolkan yang Islam lah. Saya ngomong bukan cuma Borobudur yang bagus, but Al-Akbar Moscow is very good. Aku ngomong Masjid Al-Akbar jauh lebih bagus. Penasaran dia, where Al-Akbar Moscow? Di mana Masjid Al-Akbar itu? Tak jawab, in Surabaya. Begitu dengar Surabaya langsung ngomong, Surabaya, Doli is good. Ternyata Doli lebih populer daripada Masjid Al-Akbar. Ini lihat ketawanya pernah ke sana itu. Umatan apa kita? Woi. Dari segi abid ahli ibadahnya kita juga kalah. Coba Imam Mujtahid itu rata-rata tiap hari sholat sunnahnya nggak kurang dari 200 rakaat, baru disebut mujtahid. Sholat sunnahnya setiap hari minimal 200 rakaat. Ayo ajengan kiai sini, siapa yang sholat sunnahnya setiap hari istiqamah 200 rakaat, angkat tangan. Yang di atas panggung aja nggak ada yang berani gini yuk. Aku yang nggak berani, memang enggak, apalagi yang situ sholat farduli sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali yuk. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Coba sholat sunnahnya tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat. Misalnya ada pimpinan partai politik yang sholat sunnahnya tiap hari nggak kurang dari 200 rakaat. Malam ini Anwar Zahid menyatakan gabung. Halo, kok pada bengong? Dilanjut? Dari segi abid kita kalah. Gurunya Imam Syafi'i namanya Kiai Waqi' Ibnul Jarrah. Itu kalau lagi ngajar hadis ke santri-santrinya, duduk bersila kayak beliau-beliau kayak gini, ngajar santri-santrinya baca kitab. Terus ada kala jengking yang mengentuk, apa ya, menyengat kayak listrik kayak mengentuk. Ini tak sengaja tak bikin bahasa mengentuk biar nanti ibu-ibu pengen dientuk gitu loh. Kok ada kala jengking klemer cetet. Ya Allah, enggak gerak sama sekali. Kenapa? Saking hormat dan takzimnya beliau sama kitab. Beliau hormat dan takzim sama musannif pengarang kitabnya. Hormat dan takzim kepada hadisnya. Hormat dan takzim kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak gerak sampai pucet.
santri-santrinya itu, Kiai sakit ya? Enggak apa-apa kok, lanjut ngajinya. Begitu berdiri dikibas nih ini pitu bahwa lu kerotok-kerotok. Coba dintop kalau jengking gak wani gerak. Sampean sholat ada nyamuk satu masuk sarung, polang ginjal apa maneh nyamuk wedok muter ning selakangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Pantas ya kalau ulama-ulama dulu hebat-hebat. Imam Malik juga gurunya Imam Syafi'i, salah satu imam madhab, itu berkata, nasta'inu ala talabil hadis bis-shaum wa nasta'inu ala hifdzil hadis bil amali bi. Siapa ngomong khair? Saya kalau mau nyari hadis itu puasa. Seleksinya, milih hadisnya pakai puasa. Bayangkan. Maka betul-betul selektif dan betul-betul bermutu hadis-hadis yang dikumpulkan melalui puasa. Saya kalau mau menghafal hadis, gimana supaya bisa hafal hadis? Saya amalkan itu hadisnya. Kita maka pantas kalau kiai dulu bukan kiai yang sekarang. Kiai yang dulu itu ampuh-ampuh, kata orang Jawa, mandi-mandi. Nasihatnya itu ampuh. Orang dinasihati langsung manut, langsung takluk. Karena emang abidnya kuat. Ada 20 orang nakal. Ini orang nakal, 20 orang nakal. Dimau idhoi sama kiai dulu. Besoknya insaf sadar 19 orang taubat. Tinggal 1 orang yang nakal. Saking hebatnya, akhirnya kelompok orang nakal yang udah tobat tadi sowan. Alhamdulillah Mbah Yai, sekarang teman kami yang 19 sudah tobat, tinggal 1 yang masih nakal. Kata kiainya, nggak apa-apa, yang 1 nakal tuh nggak apa-apa, gawe obong-obongane neraka. Itu untuk bahan bakarnya neraka. Coba. Kalau Anwar Zahid yang kasih mauidhah 20 orang nakal 2 jam dinasihati Anwar Zahid, besok yang nakal jadi 21. Ketambahan yang ceramah. Guyumu kok kaya setuju model. Dari segi alim, abid, arif, mungkin ulama Indonesia kalah, tapi ulama Indonesia punya satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama luar negeri. Kiai Indonesia itu punya sifat ar-ra'i. Ar-ra'i itu kalau bahasa Jawanya mangon, among, ngemong. Apa bahasa Sundanya? Ngasuh. Jadi kiai-kiai Indonesia itu pinter ngasuh. Ngasuh artinya bimbing umat, mengakomodir umat, pinter-pinter. Sehingga coba satu-satunya negara di dunia yang perubahan agama penduduknya tanpa peperangan adalah Indonesia. Tepuk tangan, kita harus bangga jadi orang Indonesia. Ya karena ulama-ulama Indonesia canggih ngasuh umatnya. Kiai itu jadi ikon, sentral. Bukan cuma mengajar umat, tapi menjawab berbagai macam problem keumatan. Kiai sebagai solusi. Makanya zaman dulu ya, masalah apa aja masyarakat itu datangnya ke kiai. Sampai sekarang kalau orang Sunda ya ke Ajengan, ada masalah apa datang ke Ajengan, ada masalah apa datang ke kiai. Dulu woi punya anak nakal, kiai, anak saya nakal kiai, mohon berkahnya, minta doanya. Ya udah ini air didoain, sembuh nakalnya. Kiai, utang saya numpuk kiai. Utang banyak itu datang ke kiai orang dulu.
saya banyak utang Kiai, gimana supaya cepat lunas Kiai? Bacakan ayat kursi. Berapa kali Kiai? 100 kali tanpa napas. Mati Kiai. Ya udah pokoknya 99 kali. Dapat seminggu datang lagi. Kok utang saya nggak lunas Kiai? Lah kamu baca ayat kursinya, mejanya enggak. Ya udah sekarang saya minta Kiai supaya yang saya utangin itu orangnya lupa Kiai, paling tidak nggak nagih. Dah bacakan ayat kursi, nanti begitu sampai pada lafaz man dzalladzi yashfa'u indahu, sebelum illa bi'idznih baca yang panjang, terus bayangkan wajah orangnya, pasti nggak akan nagih dia. Man dzalladzi yashfa'u indahu, bayangkan orangnya. Nah, itu ngelihat metentengnya punya utang itu baju hitam itu, baju hitam itu mau diamalkan kayaknya. Dulu gitu, punya istri hamil tua kok nggak lahir-lahir, datang ke Kiai. Kiai, istri saya udah hampir 11 bulan hamilnya kok nggak lahir-lahir. Dah, ambilkan air wudhu di kolah wudhunya santri itu, diambil, didoain sama Kiai, kasih minum, procot, ada doa pendobolan, procot lain. Istri cerewet datang ke Kiai. Kiai, istri saya cerewet banget Kiai, minta doanya untuk membungkem cangkemnya istri saya Kiai. Ya udah bacakan summum bukmun umyum fahum la yarjiun, padahal itu bungkeman kiri. Kiai itu ada orang datang minta doa karena istrinya cerewet, dikasih, padahal kiainya barusan diomelin sama istrinya. Kalau nggak cerewet ya nggak perempuan namanya. Kenapa perempuan cerewet? Nggak cerewet nggak pantas. Perempuan itu makin cerewet makin bagus. Nah, tepuk tangan sing cerewet. Perempuan kalau cerewet itu tandanya penyayang dan perhatian sama suami. Ya, jangan pakai baju yang itu ya, masa celana warna kayak gitu pakai baju itu ya, ganti-ganti yang ini ya, bajunya udah kotor jangan dipakai. Ini loh habis aku setelika, perhatian tahu. Coba ada suami, lek istri nggak cerewet, wong lanang nganggo klambi gak ono kancinge ku walik dijarno ae. Meneng. Masaknya mesti enak kalau cerewet. Ini kurang garam, ini kurang penyedap, ini kurang ini enak. Lah masak kok ngene? Cemplang. Kenapa perempuan cerewet? Karena perempuan itu teliti. Semakin teliti orang itu semakin cerewet. Makanya kalau di pasar, nawarnya masya Allah. Beli jeruk setengah kilo itu jeruk 3 keranjang dipenyeti kabeh siji-siji, sampai bonyot kabeh. Penjualnya itu sampai marah, ini jadi beli apa enggak Mbak? Ya beli Bu, tapi milih yang bagus. Ya jangan dipenyeti semua. Sekilo berapa Bu? 25.000. Mahal banget. Jeruk saupel-upel selawewu. Akhirnya penjualnya marah, Mbak rupamu ayu, pilmu sak jeruk. Istri saya cerewet Kiai. Halo. Bapak, istri cerewet itu manfaat. Ini cerita ya. Ada laki-laki punya istri cerewet banget, tiap hari konser. Suami diem dimarahi, suami kerja dimarahi, di rumah diomeli, keluar rumah diomeli. Akhirnya si suami kesel. Pagi-pagi istrinya diajak ke belakang rumah. Di belakang rumah itu ada sumur. Enggak begitu dalam, airnya pokoknya segini, airnya sepinggang gini airnya. Ya, seukuran pinggang. Ya, lumayan dalam sih. Istrinya diajak ngeliat, yuk ngeliat sumur yuk, gitu. Begitu ngeliat sumur didorong Pak, bleng, rasain. Udah, istrinya masuk sumur, dia masuk rumah, rokok nyantai, aman, nggak ada konser. Begitu sore hari kasihan Pak dia, kasihan istriku di dalam sumur, gimana nasibnya? Nanti kalau malam ya kasihan lah bagaimanapun, nyari tambang dia yang gede, masukkan ke sumur. Dek, pegang tambang, tak tarik, pegang, ditarik, berat banget. Begitu
sampai atas. Begitu sampai atas ini suami kaget, ternyata yang keluar bukan istrinya. Tinggi besar, brewok, matanya wompo lebar, jadi sumur yang keluar. Ini kaget suaminya, loh kok kamu yang keluar? Tenang bro, istrimu aman di dalam. Loh kenapa kamu yang keluar? Maaf bro, aku nggak betah sesumur bersama istri kamu. Diomelin terus. Jin saja lu nggak kerasan. Maka bro yang masih jomblo, pria-pria jomblo, kalau pengen rumah tanggamu aman dari jin, cari perempuan yang cerewet. Dulu apa-apa ke kiai, utang banyak, ya utang saya banyak ke kiai. Sekarang kiai mulai ditinggalkan. Sekarang ada orang punya istri hamil tua, nggak lahir-lahir, nggak ke kiai, enggak, ke BKIA. Kalau nggak gitu ke dokter spesialis kandungan yang titelnya SPOG, itu spesialis kandungan, maka disingkat SPOG, spesialis ogo-ogo. Punya hutang sekarang larinya nggak kiai, koperasi simpan pinjam, karena masyarakat udah tahu kiainya sendiri banyak utangnya. Anak nakal nggak ke kiai, ke psikiater sekarang. Woi, kiai udah mulai ditinggalkan. Maka jangan salah, kalau ada kiai ngerangkap jadi tim sukses. Udah mulai nggak laku. Saya aja andaikan penceramah itu ada pensiun, ada pensiunannya, ada dana pensiunan untuk penceramah, saya udah pensiun Pak. Pilih pensiun, bener. Nah, karena nggak ada dana pensiunan ya, tak lanjut. Orang kemarin 2 tahun pandemi itu udah pensiun, nggak ada yang undang saya. Undangan sih banyak, tapi ya utang gitu. Halo, kenapa saya pengen pensiun? Jujur, sejujurnya saya kadang merasa malu Bapak. Saya merasa malu. Saya datang, orang-orang semuanya pada hormat, dikawal, semuanya pengen berebut cium tangan. Allah, jamaah yang menghormat, jamaah yang merunduk, yang cium tangan, itu merasa dirinya hina, merasa dirinya rendah. Itu akhlaknya orang-orang soleh. Sedangkan saya kalau nggak bisa menata hati, Anwar Zahid, itu akhlaknya Fir'aun. Masa ada Fir'aun kasih ceramah ke jamaah? Kan jamaah ngerasa kalau jamaah lebih jelek daripada saya, jamaah lebih rendah daripada saya, mereka menganggap saya lebih mulia daripada mereka, padahal sesungguhnya ya seperti itu. Belum tentu kan dalam pandangan Allah. Coba malu saya sebenarnya, tapi ya piye wis kadung renes. Jadi mau ditinggalin ya gimana wong renes. Ya kasihan jamaah yang udah ngantri-ngantri kayak gitu. Nah, karena sore gundulmu hampir 2 jam cek sore. Makanya tolong ya, tolong untuk kemanusiaan. Ini nanti ada penggalangan dana, sudah? Penggalangan dananya sudah? Oh belum ya? Kamu kalau nggak mau ngisi kotak amal, minggat toh. Mumpung durung, sebentar lagi ada kotak keliling, sebentar lagi bro, sebentar lagi. Tenang dulu, jangan jalan sekarang. Kalau jalan sekarang nanti dapatnya 2000-an. Pokoknya ibu-ibu nanti yang bawa kalung, bawa gelang, kok ngisinya di bawah 20.000, nggak sampai 3 hari hilang kalungmu, hilang gelang. Titenono. Ini solidaritas kita untuk saudara-saudara kita yang di Cianjur juga. Tahu panitia pokok niatnya seperti itu ya panitia ya. Mana panitianya? Oh ya nanti untuk pembangunan masjid juga. Ya, jadi nanti ada yang untuk pembangunan masjid, ada yang untuk saudara-saudara kita sebagian nanti. Kayak Arab orang ngisi mulai disi kayak. Terus nang mulai. Tekan omah anyang-anyangan gak iso waras. Lu gue maneh. Ya Allah. Halo. Makanya gini, saudara, kalau kita udah diizinkan Allah untuk melakukan ibadah,
berada di tempat dan jalur yang baik. Kita jangan pernah merasa bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Contoh sederhana, ibu bapak hadir di majelis ilmu ngaji malam ini, jangan pernah merasa lebih baik daripada tetangga sampeyan yang tidak ngaji. Paham? Ya Allah, gak nyaut. Telat. Jangan bikin marah kan. Saya itu kalau belum minum kopi suka marah. Tak minum dulu. Izin Habib, izin Kiai, izin Kiai. Bismillah. Ngaji kon rokokan, engko rokokane. Bismillah. Alhamdulillah. Yo ngono kuwi lho cangkemmu ngono kuwi lho. Aku yang hampir 2 jam belum minum gini langsung dilokno. Ngombe seger. Iri, ayo naik gantiin. Nyo mikir nyo gantiin. Wong kok tahu kayak gini nggak dateng aku. Siapa ngomong larang-larang? Pengen murah ketua RT-mu kon ceramah, nggak usah ngundang aku. Ketua RT-mu suruh ceramah. Larang mahal murah tergantung kualitas. Tuh kan, tadi siang saya juga udah ngomong, kirain masyarakat sekitar sini kan, saya udah 2 tahun lebih ya nggak ngaji ke daerah sini, kirain udah pada nggak suka sama saya. Kan sekarang banyak gus-gus baru, ustadz-ustadz baru bermunculan, kirain kamunya udah berpaling ke lain hati. Aku tuh nggak nyangka kalau kamu tetap sayang sama aku. Ternyata kamu masih setia. Subhanallah. Makasih semuanya, I love you. I love you semuanya, I love you. I love you. Kon gadek melu, kon gadek melu. Kono lo sing tak kono I love you semuanya. I love you. Itu yang tua nggak usah gini-gini. Tua. Nih tak balikin. Sing namanya. Ini saya punya rencana memang. Kenapa saya mau bikin jamaah ngaji khusus janda-janda yang muda, yang tua nggak saya terima. Saya diprotes sama kiai-kiai sepuh, jangan ngawur gimana kiai? Ya janda muda kamu kumpulkan, kamu mau ngapain? Harusnya yang diajari, yang dibimbing itu janda-janda yang tua. Maaf kiai, janda tua nggak bahaya. Yang bahaya itu janda-janda muda kiai. Makanya perlu saya bina. Coba, yang bahaya itu janda-janda muda. Itu yang perlu dibina. Janda tua nggak usah dibina, sebentar lagi binasa. Kalau janda tua itu rajin jamaahnya, rajin ngajinya, rajin zikirnya. Janda muda yang bahaya. Makanya mau saya himpun. Loh, pengen jadi pengurus. Ya ajur nek dirimu pengurusnya. Panallah sekalian informasi aja, sekalian informasi. Kalau dulu saya itu nggak pernah kenal nggak pernah punya akun di medsos, nggak ada. Mau Facebook, mau Twitter, mau IG, mau YouTube, nggak ada dulu. Sebelum pandemi emang nggak ada. Nah begitu pandemi kan saya nggak pernah ngaji keluar, ngajinya di pondok. Terus jamaah-jamaah itu banyak yang minta biar bisa ikut ngaji, kita bikin ngaji online. Terus teman-teman bilang, Abah bikin YouTube aja Abah, biar jamaah yang di luar biar bisa ikut streaming, ikut ngaji. Ya nggak apa-apa. Terus bikin channel YouTube itu mulai pandemi itu namanya Anza Channel. Anza itu singkatannya Anwar Zahid. Anza Channel KH Anwar Zahid. Jangan lupa subscribe, like, and share. Bagikan. Katanya suka sama aku. Masa sih kamu dengerin ceramah aku lewat channel YouTube orang lain? Yang udah subscribe makasih, yang belum subscribe dong. Ini saya ngingetin daripada maaf yang didengerin, yang di subscribe itu channelnya Wahabi yang gak jelas itu. Dikit-dikit kafir, dikit-dikit musyrik. Neraka kamu. Ya kayak dia kontraktor surga aja.
Awas hati-hati. Itu kalau salah, kalau apalagi belum punya dasar keilmuan, kayak potonganmu kan rapatnya iso ngaji tuh. Kalau otakmu dicuci model kayak gitu, gampang terpengaruh kamu. Ngono lho. Makanya jangan sembarangan kalau bikin tabligh akbar itu ngundang penceramah, kiai, ustadz, ajengan, jangan sembarangan. Yang suka memecah belah umat, suka memporak-porandakan, nggak nerima Pancasila, macam-macam pemerintah togut, jangan diundang. Gitu loh. Usahakan cari penceramah itu yang model kayak gini. Jadi artinya kayak gini. Ngene sik lho rungokne. Lo kan masyarakat udah guyub rukun, udah enak hidup berdampingan dalam keberagaman di Indonesia dengan dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dipecah belah, fahamnya diobrak-abrik, nggak karu-karuan. Ya Allah, kacau jadinya. Hoi, sembuh. Ngono loh maksud saya itu. Saya nggak mau terus piye ya ngomongnya enak ya. Hati-hati. Yang wis padha menenge. Modelnya meneng-menengan kok terusan. Gini loh. Majelis-majelis semacam ini yang mempertahankan Ahlus Sunnah wal Jamaah, amaliyah Ahlus Sunnah wal Jamaah di NKRI yang kita cintai bersama, tetap eksis, tetap istiqomah. Ini pula yang menjaga dan melestarikan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia, sekaligus melestarikan Islam di Nusantara. Di luar negeri nggak ada acara-acara kayak gini, nggak ada. Cari ke luar negeri acara-acara semacam di Indonesia nggak ada. Maka habaib ulama-ulama luar negeri itu seneng banget kalau berkunjung ke Indonesia, kalau rehlah ke Indonesia. Beliau seneng banget, cinta Indonesia, bangga dengan umat Islam Indonesia. Di luar negeri nggak ada model kayak gini. Di Malaysia mau bikin acara perkumpulan kelompok orang sedikit aja, perizinannya masya Allah ketat. Di Singapura, di Hong Kong nyewa gedung, perizinan ketat. Korea, Jepang perizinan ketat. Malam hari bikin acara kayak gini nggak ada. Kalau di kita bebas mau bikin acara, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam, mau dini hari. Pemerintah melindungi, aparat TNI Polri menjaga, mengamankan, kondusif banget, enak banget. Bikin majelis kapanpun bisa. Di luar negeri nggak ada, bahkan di Timur Tengah nggak ada. Pergi ke Palestina, pergi ke Syria, pergi ke Mesir sekalipun, nggak ada majelis-majelis model kayak gini. Kita tiap hari ribuan majelis tiap hari di Indonesia. Ini yang mempertahankan Islam di Indonesia. Tak kasih tahu, Thailand itu dulu mayoritas Islam, pernah berjaya Islam di sana. Sekarang habis. Kenapa? Di sana nggak ada yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, nggak ada berkat di sana. Islam habis. Pergi ke Thailand nyari berkat kalau dapat. Myanmar dulu mayoritas Islam juga, habis sekarang Islam. Kenapa? Di sana nggak ada TPQ, TPA, Madrasah Diniyah, pondok pesantren nggak ada. Islam sekarang minoritas. Filipina itu dulu pernah mayoritas Islam, sampai ibu kota Filipina itu bahasa Arab, Manila itu Amanillah. Sekarang habis Islam di sana. Kenapa? Di Filipina nggak ada pondok pesantren, nggak ada yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, istighosah, nggak ada. Di Filipina juga nggak ada berkat. Maka kalau saya ditanya, kapan Islam Indonesia hancur? Kalau sudah tidak ada berkat. Ngene ono sing model berkatan haram, selamatan haram, macam-macam. Berkatan selamatan itu yang mempertahankan Islam di Nusantara, di Indonesia ini. Kenapa saya bilang begitu? Kalau ada berkat pasti acara baik. Yasinan, tahlilan, manakiban, sholawatan, zikir. Ada berkat, hajatan, selamatan. Ada berkat. Gak ono nang diskotik berkatan itu ndak ada. Di area pemabuk-pemabuk, pulang bawa berkat. Nyenjak berkat sama purel, nggak ada. Kalau berkat isinya pasti majelis kebaikan. Maka ketika berkat sudah hilang dari Indonesia, Islam juga akan hilang dari Indonesia. Percaya. Mata taqumu saat di Indonesia, mata taqumu saat di Indonesia, kapan terjadinya kiamat di Indonesia? Kalau sudah tidak ada berkat. Makanya kalau berkatan terus nggih. Hidup berkat. Hidup berkat. Sayang dibilang ngomong nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya, terserah. Tapi bisa dibuktikan. Berkat itu sedekahan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ada nilai silaturahim, persaudaraan. Jeleknya di mana coba?
Nesu aku. Oh, ngono kuwi cangkeme. Ngopi sik, ngopi sik. Nah, termasuk bagian dari tolak bala sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini bukan cuman orang beriman saja. Kalau mau sedekah, kalau mau berderma, pasti diselamatkan sama Allah. Orang kafir pun kalau dermawan, selamat dia hidupnya. Karena Allah punya sifat Rahman. Ini kasih sayang Allah di dunia, nggak cuma dikasihkan ke orang mukmin saja, orang kafir pun dikasih. Jangan heran, orang kafir kok dermawan, sosialnya tinggi, selamat dia di dunia. Ntar di akhirat dibek-bek. Gitu loh. Maka tolong siapkan infak terbaik. Siap Bapak Ibu? Siap Bapak Ibu? Nah, yang ngomong siap kenceng itu tolong ya. Yang 2000 masukkan lagi itu loh. Sing mbok gegem 2000 duelen cu mbok uyel-uyel. Gak isin. Ganteng 2000. Oh, ya saya. Makasih pertanyaannya. Pak Yai nyumbang pira? Matur suwun. Panitia tolong naik ke panggung. Isin aku ngene. Panitia tolong naik ke panggung, salah satu panitia. Panitia. Ada yang minta sarung? Ntar panitia. Satu panitia. Asisten saya mana asisten saya? Ya, bismillah. Ini pancingan. Biasanya kalau dipancing, mudah-mudahan nanti Bapak dan Ibu bukan kesadaran, nggih. Mohon kesadarannya dengan hormat. Mohon. Panitia? Nggih. Nah, ya pakai itu, enggak apa-apa, pakai sorban. Bismillah. Nanti habis infak ngajinya disambung. Enggak apa-apa, sampai jam 2 enggak apa-apa. Sekalian melekan nonton Piala Dunia. Terus nek aku geblak nok kene. Mana? Bismillah. Minta berapa ini? Ikhlas nggak ikhlas pokoknya terserah saya. Nggak usah cerewet dong. Ini dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. 100. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Terus. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Mana? Astagfirullahaladzim. Ya ana kiai dipeksa karo kroco-kroco. Dah, Mas. Ya, ayo bismillah. Bismillah ya, saya nggak di sini tok ya, di mana-mana dibagi-bagi kok ya. Nek kene kabeh kok ora nyirek kok ya. Atau di rumah, alhamdulillah ya, sampai lupa berkat dukungan dan doa jenengan semua, alhamdulillah. Kalau dulu saya sering kesini tuh santri masih sekitar 200-300 apa berapa. Sekarang alhamdulillah udah 1.500 dan tetap semuanya free, majanan, bebas biaya semuanya. Dari 1.500 itu yang 400 sekiannya yatim. Ya, bebas biaya itu maksudnya ya mondoknya nggak bayar, makan juga kita kasih. Kitab-kitab yang untuk ngaji semuanya juga kita sediakan, nggak ada bayar. SPP sekolah juga gratis, seragam sekolah juga kita kasih. Yang yatim plus uang jajan. Yang masih punya orang tua, kalau ujian sama LKS saja bayarnya. Sebenarnya bisa sih gratisin LKS sama ujian, tapi kenaan wong tuane. Mana uncalno. Ya dikasih lah dikit-dikit. Kasih dikit-dikit. 1.500, subhanallah. Ini kemarin waktu pandemi itu saya berpikir, ya Allah, aku gak tahu undangan. 1.500 mangan kabeh. Ini berasnya dari mana, sayurnya dari mana? Allah subhanallah, kuasanya Allah. Beras itu ada yang nyetok selama 2 tahun lebih. Beras itu ada yang nyetok. Sayur itu 5 hari sekali ada yang nyetok, gantian. Jadi saya nggak pernah belanja juga. Ya Allah, subhanallah. Begitu pandemi udah selesai, saya udah ceramah kemana-mana. Ini yang biasa nyetok beras, prei. Wallahi demi Allah, yang biasa ngasih sayur, prei. Demi Allah, panas
Saya sampai pernah asisten tak suruh telepon. Coba sih yang biasa ngirim beras itu telepon. Bisa ngirim beras enggak? Katanya usahanya juga seret, mohon maaf enggak bisa kirim beras. Aku terus mikir, Allahi maha semau gue. Gusti Allah isa karepe dhewe. Ya kan maksudku gini, aku ada duit kan bisa untuk keperluan yang lain. Tapi kata Allah, kamu udah punya duit menjagane wong. Ngono lho. Subhanallah, bener. Jadi rasanya punya Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli ala Muhammad. Mewakili panitia matur suwun, thank you, syukran jazila wa jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsira. Amin Allahumma. Kita kalau udah berada di rel yang benar, jangan pernah merasa baik, karena kita nggak tahu akhir kehidupan kita akan seperti apa. Betul? Masyhur banget ceritanya bagaimana seorang wali yang disebut Wali Barseso, dia hidupnya untuk agama dipertaruhkan di jalan Allah, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah. Sebaliknya ada orang yang bencinya kepada Rasulullah luar biasa, membenci Rasulullah habis-habisan, memusuhi Rasulullah habis-habisan, dan beberapa kali punya rencana akan membunuh Rasulullah, tapi akhirnya menjadi pembela utama Rasulullah, bahkan makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Hoi, ya Allah, satu ketika Nabi Musa mau bermunajat di Syaumaahnya, di padepokannya. Di tengah jalan Nabi Musa ketemu sama laki-laki tua, matanya buta, kakinya lumpuh, bibirnya bergetar dan bergerak untuk berzikir terus. Di tangannya ada tasbih yang selalu diputar. Allah. Sepanjang hidupnya nggak pernah bermaksiat. Maksiat dari mana? Orang dia nggak bisa ngelihat. Kan rata-rata maksiat timbul dari pandangan mata, betul? Maka hati-hati menjaga matamu. Mataku juga. Ini orang matanya buta, kakinya lumpuh, hidupnya nggak pernah bermaksiat, selalu berzikir, bertakarrub kepada Allah. Dengar ada orang jalan di sampingnya, kleset, dia nanya, siapa? Saya kayak Musa Nabiullah. Iya kayak. Mau kemana? Ila Syaumaati. Saya mau ke padepokan saya kayak. Mau munajat sama Allah. Kebetulan Nabi Musa, aku kirim salam, sampaikan salamku sama Allah. Keren nggak? Kirim salam nang Gusti Allah. Tolong tanyakan sama Allah, aku ini nanti dapat bagian surga apa? Aku nanti ini menjadi penduduk surga apa? Kok pede banget kayak? Ya iya, sepanjang hidupku nggak pernah berdosa, hidupku nggak pernah bermaksiat. Aku dikasih buta mataku, aku sabar. Kakiku lumpuh, aku sabar. Aku nggak pernah mengeluh. Hidupku hanya untuk takarrub kepada Allah. Pantas dong kalau aku surga. Tanyakan nama Allah, aku dapat surga apa? Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, Jannatul Khulud, Jannatul Firdaus, atau jannah yang mana? Kata Nabi Musa, oke, enggak apa-apa, tak tanyain, jangan khawatir. Aku ini Nabi, sinyalku kuat. Beda sama Cikarang Utara, sinyalnya mendrip-mendrip. Jalan lagi Nabi Musa, nggak lama ketemu sama ibu-ibu tua, ketemu sama perempuan tua. Ini udah kenal sama Nabi Musa. Ini Nabi Musa ya. Iya Bu, mau kemana? Ila Syaumaati, mau ke padepokan saya Bu, mau munajat sama Allah. Tolong tanyakan sama Allah ya Nabi Musa, saya ini nanti masuk neraka apa? Kok nelangsa banget Ibu? Iya, di dunia ini nggak ada makhluk yang lebih bejat daripada saya. Nggak ada manusia yang lebih buruk kelakuannya dibanding saya.
Saya dulu waktu muda cantik, profesi saya PSK garis miring allonteu wal begenggeu. Berbagai alat. Dulu saya pelacur. Saya udah pernah ngerasain macam-macam bentuk, ukuran dan model. Saya ngelayani langsung, juga ngelayani online. Short time iya, dot time, talk time, ain time, wipe time. Short time segini, kalau dot makin mahal. Nah, short aja mahal apalagi dot. Begitu saya tua, saya naik pangkat jadi mucikari. Muda saya menjual diri, tua saya menjual orang lain. Stok saya banyak, ada yang bangkok, ada yang bangki, ada yang bengkak, ada yang bungkuk. Tolong tanyakan nama Allah, saya ini nanti masuk neraka apa? Oke Bu, tak tanyain ke Allah. Berangkat Nabi Musa bermunajat. Selesai munajat, ada SK turun melalui wahyu. Musa, laki-laki tua yang ahli ibadah, seumur hidupnya nggak pernah maksiat, dia buta dan lumpuh, dia sabar, SK-nya neraka. Sementara perempuan tua yang mudanya pelacur, tua jadi mucikari, sepanjang hidupnya bermaksiat, SK-nya surga. Nabi Musa kaget tapi diem, nggak protes. Kenapa? Nabi Musa paham bahwa Allah itu maha sakarepe dhewe. Allah kan maha semaunya sendiri. Surga-surgaku kata Allah, neraka-nerakaku, yang bikin surga aku, yang bikin neraka aku. Siapa aku masukin surga, siapa aku masukkan neraka, terserah aku. Kan? Anwar Zahid surga, sekarang utara neraka, terserah aku. Allah kan maha sakarepe dhewe. Halo. Fakharaja hazinan, keluar dalam keadaan sedih Nabi Musa. Ini gimana nanti cara nyampainya? Gimana cara menyampaikannya? Ketika Nabi Musa gundah gulana, tiba-tiba perempuan tua tadi memaraninya. Iya, mendatanginya. Nabi Musa, gimana jawabannya Allah? Saya dapat neraka apa? Saya akan persiapan. Kalau saya neraka wain, kabarnya akan dingin. Saya akan bawa selimut sama jaket. Kalau saya neraka jahanam itu panas, saya bawa kipas angin sama AC. Kata Nabi Musa, tahu Bu, Allah kok gitu ya? Keputusannya ternyata ibu itu masuk surga. Apa Nabi Musa? Iya, ibu masuk surga. Bersujud langsung. Ya Allah, alangkah baiknya Engkau ya Allah. Makhluk sejahat aku masih Kau masukkan surga. Nggak ada makhluk seburuk aku ya Allah. Aku malu ya Allah. Isyhad ya Musa, saksikan wahai Nabi Musa, aku bertaubat mulai detik ini. Hanya dalam taubatnya mati seketika. Bayangkan, sepanjang hidupnya nakal dan bermaksiat, di akhir hayatnya taubatan nasuha. Neraka apa surga? Neraka apa surga? Surga. Jalan Nabi Musa ketemu sama kakek tua tadi, tetap di tangannya ada tasbih. Stop. Subhanallah, 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 subhanallah. Dengar kleset-kleset, siapa? Saya kayak Musa. Hei Musa ya, Musa, gimana kabarnya, gimana keputusan Allah? Saya nanti dapat surga apa? Hah? Nabi Musa diem, mau menyampaikan nggak tega hatinya. Diem Nabi Musa. Ini si kakek ini nggak sabar. Musa ditanya kok diem? Ditanya kok diem? Aku itu nanti surga apa? Nabi Musa diem. Jangan diem tak kamu. Aku ini nanti surga apa? Kamu nabi apa enggak? Aku nggak bisa jawab. Oh nabi palsu, pembohong kamu. Nabi apaan? Marah-marah, ngumpat-ngumpat, ketekek gulune, keselek mate. Sepanjang hidupnya beribadah, di akhir hayatnya mengumpat Nabi. Saklawasi urip ibadah, di akhir hidupnya misui Nabi. Neraka. Halo. Maka maaf banget. Sampai jamaah sekalian, saya baca makalahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ngeri kadang-kadang. Dalam kitab Hikam, coba ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan mudah-mudahan barokah. Yang ikut menirukan emang lesannya nggak bisa. Nek miso pinter. Halo, sama-sama nggih?
maksiyatun. Ya Allah, kurang banter. Maksiyatun aurasat dzullan wangkisaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Kurang lebih artinya begini, perbuatan maksiat yang membuahkan rasa merasa rendah dan terhina jauh lebih baik daripada perbuatan taat yang membuahkan sifat sombong, congkak dan berbangga diri. Pelaku maksiat yang merasa dirinya bejat jauh lebih baik daripada pelaku taat yang merasa dirinya hebat. Kurang jelas? Bajingan merasa buruk lebih baik daripada ajengan yang merasa mulia. Sorry ya, ajengan-ajengan. Yang saya maksud bukan jenengan. Kurang cetok. Maling, bajingan, rumangsa elek iku luwih apik timbang kiai rumangsa mulya. Pelaku dosa yang merasa dirinya hina jauh lebih baik daripada pelaku ibadah yang merasa dirinya mulia. Gimana kalau udah kayak gitu? Ya wes meneng kabeh. Masya Allah. Sehingga Rasulullah diutus itu liutam mima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nilai kita bukan dari tampang, bukan dari body ibu, bukan dari wajahmu yang ayu, kemerusu, cantik, menarik, kepo, semlohai, aduhai, bodimu yang bahenol, menol, semok, kebelenok, kemontok, kementek, molek, kinyis, mingis, mentong, moblong, denau, debleng, bukan. Bukan pula dari pangkat jabatan kedudukanmu, bukan pula dari kekayaanmu, tapi dari akhlakmu, dari iman dan takwamu. Dah demikian yang saya sampaikan. Moh 2 jam lebih kok lanjut. Perempuan itu kalau udah keenakan ya lanjut, ya situ di bawah tinggal lanjut, di atas ya nyonyor. Saya mohon maaf banget, mungkin kata-kata saya ada yang kurang enak didengar atau dibilang kasar. Saya udah siap resiko. Ceramah kasar banget, paling resikonya nggak diundang lagi di sini. Nggak apa-apa. Tapi sungguh saya bangga, saya bahagia. Acara semacam ini aja jamaah yang hadir luar biasa. Apalagi sholat subuh berjamaahnya. Kalau sholat subuh jamaah ya kayak gini, rame kayak gini ya. Saya berani yakin dan bersumpah demi Allah, masjid di sekitar perumahan sini di kecamatan apa namanya ini Cikarang Utara, demi Allah masjid-masjidnya lebih ramai sholat Jumatnya daripada sholat duhurnya. Kadang subuh akeh cagae timbang wonge. Maka harapan saya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dibarengi hidayahnya Allah. Yang salah dari perkataan dan sikap saya diampuni Allah. Kita semua yang hadir di sini diberikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian doanya, minta dengan hormat Habib yang memimpin doa. Saya Anwar Zahid dengan segala keterbatasan, kebodohan, kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.